Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 SMEA, baik BDP maupun OTKP. Bagaimana hari ini? Sudah siap untuk kita melanjutkan pelajaran sejarah kita hari ini? Siap, Pak. Oke. Yang lain mana suaranya yang lain? Siap, Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai, Bapak mengingatkan kembali, ayo kontrak belajar kita coba kameranya di open kameranya. Nanti Bapak akan mengabsensi ya, mengirimkan link absensi di Zoom ini ya. Ya mungkin nanti di pertengahan ya, karena Bapak lihat nih masih siswa yang masuk di Zoom masih sedikit ya. Bapak cek di GCR itu ada 44 siswa. Nah, ini yang tergabung di Zoom baru 15 ya. Sekitar 14 siswa. Yang lainnya kalau ada kendala ya tolong sampaikan kendalanya ke Bapak ya. Supaya Bapak bisa menindaklanjuti untuk siswa yang terkendala untuk masuk di Zoom. Oke, baik, sambil menunggu yang lain, mari kita mulai pelajaran kita hari ini dengan sama-sama kita membaca doa untuk mengawali pelajaran hari ini. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, selesai. Baik, siswa-siswi kalian yang Bapak banggakan, tetap sehat tentunya di rumah ya, selama mengikuti PJJ. Hari ini Bapak hanya mereview saja ya pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Ya, sekaligus nanti kita akan menambah wawasan ya tentang materi pelajaran yang kemarin sudah kita bahas. Ada beberapa yang belum tersampaikan. Nah, hari ini kita akan sama-sama mencoba membahasnya. Baik, sebelumnya ini masih banyak yang belum open kamera ya. Coba mana ini? Wilda, mana Wilda? Ya. Wahyu, Rika, Rafli, ya, Perlita, Abdul Rozaki, baik. Sekarang coba perhatikan, apakah ada di antara kalian benar ini yang sudah mengirim tugas? Karena kita akan review ya, review materi kemarin itu kan ada Bapak berikan tugas.
Untuk tugas pertama, Bapak mungkin masih bisa mentolerir ya. Ini dari 44 siswa yang tergabung di GCR itu kalau tidak salah hanya 29 siswa yang mengirim tugas. Abdul Rozak tadi ada ya. Aditya ada nggak di room? Anissa Putri, Dias, Firmansyah, Hera, Intan, Magdalena, Niken, Raihan, Rika, Satrio, Sabrina, Wahyu, Yuli, Adelia, Andika Panop, Cikal, Faisal, Diva, Indriani, Khairunisa, Nadia, Novi, Reval, Rizka Amelia, Septiana, Siwi Putri, dan Wilda Manalu. Ya. Nah, ini nama-nama siswa yang mengirim atau mengembangkan tugas sebelumnya ya. Oke, baik. Terima kasih untuk siswa yang sudah mengirimkan tugas. Untuk berikutnya, Bapak minta ya kalau tugas yang Bapak berikan, ya, itu ada evaluasi penilaian loh, ya. Jadi kalau ada tugas satu, ada tugas berikutnya, maka nilai-nilainya itu akan diakumulasi. Jadi sangat rugi ya, seandainya kalian tidak mengirimkan salah satu tagihan tugas, karena itu akan diakumulasi. Contohnya Bapak menilai sampai 3 tugas. Kalau satu tugas saja, apalagi 2 tugas kalian tidak kerjakan, kalau diakumulasi kan nilainya pasti akan rendah ya. Walaupun mungkin tugas terakhir misalnya kalian dapat 100 nilainya contoh. Tapi tugas pertama dan kedua kalian tidak mengerjakan. Berarti 100 dibagi 3, nah, tentu nilainya akan sedikit ya. Jadi Bapak minta berharap ya kalian benar-benar mengirimkan tugas sesuai dengan tagihan yang diminta oleh Bapak Ibu guru ya. Oke. Bisa dipahami ya? Halo. Bisa Pak. Oke, baik. Ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian sejarah dan apa? Pengertian sejarah dan apa yang sudah kita sesuai dengan Ciri-cirinya Pak. ya ciri-ciri sejarah ya. Oke, pengertian dan ciri-ciri. Oke, baik. Kita akan preview dari tugas ya. Kalau sejarah kan kalian sudah bisa pahami ya. Pengertian sejarah itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Pengertian sejarah? Ayo, itu kan pengulangan yang minggu yang lalu. Apa pengertian sejarah? Sejarah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang betul-betul terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. ya, baik. Jadi kejadian atau peristiwa, ilmu pengetahuan sosial ya, yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia ya. Oke.
Itulah pengertian sejarah. Kemudian sejarah ciri-cirinya atau pengelompokannya ada yang dikatakan sejarah itu disebut peristiwa, ya kan? Kemudian ada sejarah yang disebut dengan kisah. Nah, itulah tugas yang Bapak berikan, ya kan? Kalian mencari tahu mana sejarah yang digolongkan sebagai peristiwa dan mana sejarah yang digolongkan sebagai apa? Kisah. Oke. Sekarang coba Bapak akan buka nih. Nah, salah satu jawaban aja ya Bapak buka. Dari siapa ini Bapak? Wahyu ada hadir nggak? Wahyu di sini? Hadir nggak Wahyu? Ada ya? Oke. Wahyu. Nah, ini jawaban Wahyu bukan? Halo? Iya, Pak. Ya. Dari mana Bapak bisa mengetahui ini pekerjaan kamu? Coba, ini juga buat yang lainnya ya. Dari mana Bapak bisa mengetahui ini pekerjaan kamu? Coba. Ini kan kita selama belajar PJJ ada beberapa hal ya untuk supaya penilaian guru itu bisa objektif benar-benar ya. Nah, ini memang kirimannya Wahyu ya kan? Tapi bisa nggak guru memastikan ini benar-benar tulisan kamu? Ciri-cirinya supaya apa? Ini benar-benar dibuktikan bahwa ini tugasnya Wahyu. Bagaimana caranya? Wahyu. Jadi bukan hanya apa sekedar mengirim, ini pengirimnya Wahyu. Oh, ini difoto, ini tulisannya seperti ini. Ayo, yang lain juga mungkin bisa menjawab. Ayo. Supaya untuk ke depan ada perbaikan. Apa? Ayo. Bagaimana? Bisa nggak dijawab? Oke, ya. Jadi Bapak tekankan ya. Untuk jadi perhatian bukan hanya untuk Wahyu, tapi ada beberapa siswa sudah benar ya. Untuk menentukan bahwa guru itu benar menilainya, wah ini benar pekerjaannya si A, ini pekerjaannya si B. Yaitu jangan lupa ya, pada buku tulis kalian ini dicantumkan apa? Identitas. Coba Wahyu, ada nggak itu di bukunya nama Wahyu? Ada nggak Wahyu? Halo Wahyu. Iya, Pak. Nah, lain kali tulis namanya ya. Nah, ini kan bisa aja bukunya si Andi kamu foto. Nah, tapi Bapak bukan ini ya, bukan negatif, tapi supaya Bapak Ibu guru kalau menilai itu wah benar ini pekerjaan karena ada identitasnya. Ya Wahyu ya. Halo Wahyu ya. Pak. Oke. Jadi ini tetap apa Bapak Ya. apresiasi ya. Ya yang namanya apa? Lupa atau apa pasti itu adalah sifat manusia ya. Nah, tapi ini kan kita untuk supaya apa penilaian karena ini kan untuk penilaian supaya lebih otentik ya gurunya menilai jangan lupa memberikan identitas ya. Jadi untuk tugas-tugas berikutnya kalau di
screenshot lewat buku catatan, jangan lupa memberi identitas nama siswa dan kode kelas ya, karena kalian kan ada BDP, ada OTKP. Bisa dipahami untuk semua? Untuk semuanya? Bisa, Pak. Oke, baik. Nah, kita coba review jawaban dari salah satu teman kamu ya. Bapak di sini hanya meminta tuliskan contoh sejarah sebagai peristiwa. Kemudian yang kedua, tuliskan contoh sejarah sebagai kisah. Ya. Nah, ini jawaban Wahyu yang Bapak ambil di sini adalah ini. Terjadinya serangan umum ini ya. Karena peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sudah Bapak kasih contoh pada ini ya, jadi jangan dituliskan lagi. Bapak kan minta kalian tuliskan contoh sejarah sebagai peristiwa di luar yang sudah Bapak kasih contoh ya. Kalau proklamasi kemerdekaan kan sudah Bapak contoh. Tapi hampir rata-rata sih jawaban semua itu selain di luar yang sudah Bapak jelaskan, ada juga yang mencantumkan sejarah proklamasi ya. Oke. Nah, ini terjadinya serangan umum tanggal berapa? Siapa yang tahu? Serangan umum 11 Maret tahun berapa? 1 Maret ya, serangan umum 1 Maret tahun 1949. Itu setelah kemerdekaan atau sebelum? Setelah merdeka atau sebelum? Ayo Wahyu. Nah, ini Bapak tanya dulu sama Wahyu, karena Wahyu menjawab serangan umum 1 Maret 1949. Ya Wahyu, kan mudah dijawab. Setelah kemerdekaan atau sebelum? Setelah kemerdekaan. Ya, setelah kemerdekaan. Nah, sekarang Bapak tanya, kenapa sejarah ini, sejarah serangan umum ini dikatakan peristiwa? Coba Wahyu. Nah, sekarang yang disebut dengan peristiwa apa sih? Peristiwa itu? Itu kan ada di materi ya, ada di materi yang Bapak share di GCR. Oke, mungkin temannya yang lain silakan. Ya, ini benar ya, serangan umum 1 Maret 19 adalah sejarah yang digolongkan ke dalam peristiwa. Nah, sekarang yang Bapak tanyakan, ya, sejarah sebagai peristiwa itu apa sih yang dimaksud dengan sejarah sebagai peristiwa? Kenapa serangan umum ini digolongkan ke dalam peristiwa atau penggolongan sejarahnya sebagai peristiwa, bukan kisah? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Siapa yang mau menjawab? Karena itu terjadi di masa lampau, bukan. Ya, tadi siapa yang menjawab? Nadia bukan? Pak Anissa? Ya, coba diulang. Nadia ya? Kenapa dikatakan peristiwa? Karena itu terjadi di masa lampau. Karena itu terjadi di
masa lampau ya. Hampir mendekati. Karena sejarah sebagai peristiwa merupakan kenyataan atau realitas yang terjadi pada masa lalu. Salah satunya itu peristiwa 1 Maret. Ya. Oke, tadi Anissa, nah itu yang ambil Bapak petik itu ada kata realita. Artinya realita itu apa? Real ya. Real itu maksudnya apa? Benar ya, kenyataan. Benar atau kenyataan. Jadi kesimpulannya, kenapa sejarah digolongkan sebagai peristiwa? Karena kejadiannya itu benar-benar nyata, real, ya, peristiwa, ya kan? Yang dikatakan bukan hanya peristiwa sejarah, peristiwa-peristiwa yang sekarang juga kan ada momennya ya, kejadian yang benar-benar terjadi, itulah yang namanya peristiwa. Nah, kan kita sekarang kan menghubungkan dengan sejarah. Sejarah itu adalah kejadian masa lampau ya. Ya. Jadi kesimpulannya sejarah digolongkan ke dalam peristiwa karena momen yang dituliskan oleh teman-teman ya, contohnya serangan 1 Maret 1945 itu dikatakan peristiwa karena kejadian tersebut memang benar-benar terjadi. Itu dikatakan peristiwa. Dan itu memang ada bukti yang menguatkan ya. Ada dokumentasinya peristiwa tersebut ya. Ada rekaman visualisasinya. Sehingga itu dikatakan peristiwa. Sama seperti pernah melihat film dokumenter yang kejadian benar-benar divisualisasi, yaitu bom ketika tentara sekutu bumi hanguskan negara Jepang. Apa namanya? Bom itu namanya? Nagasaki dan Hiroshima. Pernah nggak? Halo? Itu peristiwa bukan? Peristiwa sejarah juga, Pak. Peristiwa itu karena itu memang benar-benar terjadi ya. Bahkan ada bukti fisiknya ya, visualnya yang kadang-kadang kalau kalian sering lihat tampilan-tampilan di televisi itu sering ditayangkan ya. Oke, baik, sudah bisa kita sepakati semua yang disebut dengan sejarah sebagai peristiwa seperti itu ya. Banyak lagi. Ada lagi jawabannya, contohnya ada peristiwa Rengas Dengklok. Ada itu yang menjawab. Ini contoh punya siapa ini? Ya, memang yang mengirimnya ketahuan siapa, tapi kan identitasnya juga ini nggak ada ya. Jadi yang lain kali, ini siapa ini? Punya siapa? Yuk. Ini punya? Anissa punya aku, Pak. Ya pasti Anissa yang mengenal tulisannya ya, tapi Bapak kan belum tentu kenal tulisannya karena tidak ada identitas di buku ya. Lain kali Anissa juga ditulis ya. Oke, namanya ya. Oke, terima kasih. Ya. Oke, peristiwa lainnya selain serangan umum 1 Maret yaitu ada yang menggambarkan yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Siapa ya yang ini punya Niken kalau nggak salah. Serangan umum rata-rata serangan umum. Ada kemarin Bapak lihat itu Rengas Dengklok.
Dengklok siapa ya? Ya, rata-rata pernah dengar peristiwa Rengas Dengklok? Halo? Pernah, Pak. Pernah. Peristiwa apa itu? Coba, ada yang bisa menjelaskan? Karena ada di antara kalian itu yang menjawab peristiwa tersebut. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, antara lain Soekarni, Wikana, Aidik, Khairul Saleh, dan perempuan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Iya, baik. Terima kasih Anissa. Ya, jadi peristiwa Rengas Dengklok itu yaitu penculikan Presiden Soekarno dan Bung Hatta ya, yang dilakukan oleh beberapa pejuang kemerdekaan dari golongan pemuda ya. Nah, itu kenapa terjadi peristiwa tersebut? Ada yang bisa memberikan argumen? Kenapa sampai ditulis ya Presiden kita Soekarno dan Muhammad Hatta? Ya, pasti yang menjawab Rengas Dengklok ini kan pasti sudah mempelajari sejarahnya. Halo, ada? Ayo yang lain coba. Jangan Anissa terus. Ayo yang lain. Abdul Rojak mana ini? Abdul Rojaki. Sabrina. Oke. Kenapa sampai diculik? Ada yang bisa? Karena dipicu oleh perbedaan paham antara golongan tua dan golongan muda. Ya, adanya perbedaan kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda. Bagus. Siapa tadi yang menjawab? Bapak tadi kurang melihat audio yang menyala. Saya, Pak. Nadia ya. Oke ya, makasih Nadia. Ya, karena ada ketidaksepakatan. Oke, ketidaksepakatan. Nah, di mana perbedaan ketidaksepakatan itu? Nah, karena golongan muda itu ingin ikrar proklamasi itu lebih awal dikumandangkan ya, sebelum tanggal 17 Agustus ya. Karena pada saat tentara Jepang diusir dari Republik akibat serangan sekutu ya, dengan dijatuhkannya bom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, itu para pejuang golongan muda maunya ingin secepatnya. Pada saat itu juga Presiden Soekarno memproklamirkan negara Republik Indonesia. Tapi ini mendapat pertentangan dari golongan pejuang tua yang menginginkan proklamasi itu dikumandangkan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Makanya pada tanggal
15 Agustus 1945, Presiden RI Soekarno dan Muhammad Hatta diasingkan atau diculik, dibawa ke Rengas Dengklok oleh nama-nama yang disebutkan tadi oleh teman kamu itu. Di antaranya ada Sukarni, Wilkana, ada Aidit, ya. Nah itu maksudnya agar Presiden Soekarno pada tanggal 16 Agustus sudah mengumandangkan proklamasi kemerdekaan. Nah, itu jadi peristiwa tersebut dilatar belakangi karena tidak ada sepakatan ya antara pejuang kaum muda dan golongan tua. Oke, bisa dipahami ya? Ya, pasti kalian sudah membaca sejarah peristiwa tersebut. Oke. Tes. Oke, tes suara Bapak masih terdengar jelas? Halo? Dengar, Pak. Oke, baik. Oke, sudah ya, sepakat. Itu ya beberapa contoh sejarah yang digolongkan sebagai peristiwa. Kemudian kita masuk sekarang sejarah yang digolongkan sebagai kisah. Oke. Sebelum kita ambil contoh sejarah yang seperti apa yang digolongkan sebagai kisah, nah, kita harus cari tahu dulu seperti apa sih yang dikatakan sejarah itu disebut kisah. Ayo, siapa yang mau menjawab? Nah, di sini banyak Bapak lihat hampir semuanya benar ya menjawab contoh sejarah yang digolongkan sebagai kisah. Ayo baca kembali materi yang sudah Bapak berikan itu. Ya. Sejarah sebagai kisah dapat disebut sebagai sejarah jika memiliki peran besar dalam perkembangan kehidupan sosial, yaitu dipercaya masyarakat sebagai sebuah kisah yang sungguh terjadi di masa lampau. Jadi sejarah disebut kisah itu karena hasil dari mungkin pembicaraan turun-temurun ya mengenai kejadian-kejadian berdasarkan hasil penelitian atau penemuan-penemuan itu ya yang disebut dengan sejarah sebagai kisah ya. Bahkan banyak itu sejarah sebagai kisah itu dijadikan sebagai mitos ya, mitos. Banyak itu. Nah, contohnya sejarah yang sebagai kisah ini banyak yang menjawab kisah Nyi Roro Kidul ya. Kemudian kisah apalagi ini? Ken Arok ya. Nah, sekarang Bapak tanya, pernah dengar kisah Malin Kundang nggak? Pernah, Pak. Hah? Itu digolongkan sejarah sebagai kisah bukan itu? Iya, Pak, sejarah sebagai kisah. Nah, itu dijadikan jadi mitos itu ya, kisah tersebut. Sebenarnya ada hikmah yang bisa kita petik dari kisah Malin Kundang itu. Apa kira-kira hikmahnya? Ya. Apa? Tidak boleh. Ya, kita tidak boleh durhaka terhadap Orang tua. Orang tua, apalagi dengan ibu ya. Nah, itu kan hikmahnya di situ, ya. Walaupun secara
pembuktian ya kita belum bisa mengatakan bahwa kisah itu benar-benar terjadi, beda dengan peristiwa. Nah, itu kan kejadian itu kan masa lampau dikisahkan ya, diceritakan. Dari mana itu bisa muncul kisah itu ya? Karena mungkin dari penelitian, mungkin dari pembicaraan masyarakat masa lalu ya yang turun-temurun disampaikan ke anak cucunya sampai di masa kita sekarang. Ya. Sehingga muncullah kisah yang diceritakan pada cerita Malin Kundang. Nah, secara ilmiah itu banyak dikaitkan dengan penemuan yang cerita Malin Kundang itu. Nah, siapa yang tahu itu kisah Malin Kundang berasal dari daerah mana? Ayo, karena kisah-kisah sejarah itu kan ada yang berasal dari berbagai daerah ya, kisah-kisah. Kayak Ken Arok itu kan zaman kerajaan Singosari ya. Ayo, siapa yang tahu Malin Kundang? Katanya udah dengar cerita kasih Malin Kundang. Dari mana? Halo? Tes. Padang. Padang itu Sumatera bagian mana? Barat. Nah, bagian barat ya. Nah, di sanalah tempat lahirnya guru kamu yang namanya Pak Iqbal. Nah, coba tanya, benar nggak lahir di Sumatera Barat Pak Iqbal ya? Kenal sama Pak Iqbal nggak? Halo? Iya, oke. Nah, ada di sini nggak orang Sumatera Barat? Halo? Tes. Halo? Ya. Nah, cerita Malin Kundang itu dikaitkan dengan penemuan di daerah Sumatera Barat ya, dengan adanya katanya penemuan yang mirip dengan kejadian saat Malin Kundang itu dikutuk oleh ibunya menjadi apa? Menjadi apa? Menjadi batu, Pak. Nah, ada di sana daerah Sumatera Barat itu namanya batu menangis ya. Bentuknya mirip seperti orang yang sedang bersujud ya, bersujud itu. Nah, coba kalian cari ya di internet gambar batu menangis yang terdapat di Sumatera Barat ya, itu dikaitkan bahwa itu adalah si Malin Kundang batu tersebut karena dikutuk oleh ibunya menjadi batu karena dia durhaka ya. Nah, itulah yang disebut dengan sejarah sebagai kisah ya. Nah, pada masa-masa sekarang itu banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu itu diangkat ke dalam bentuk tulisan ya, ke dalam novel ya kan, atau cerita-cerita, bahkan ada yang dibuat dalam bentuk visual ya, baik dibuat sinetron maupun dibuat film ya. Nah, itu banyak peristiwa-peristiwa sejarah yang diangkat dari kisah masa lalu ya. Nah, kalian ini pada senang membaca nggak sih? Halo. Oke, Bapak tanya, kalian sering baca buku cerita tidak? Buku Novel contohnya. Atau Suka, Pak. buku-buku karangan Pujangga tahun 1945 itu novelnya bagus-bagus loh, sangat banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita-cerita dari buku tersebut ya. Oke, contoh buku cerita atau novel yang kalian sukai apa contohnya? Coba yang suka baca buku cerita. Contohnya. Ada nggak buku cerita yang kisah dari sejarah?
Pernah nggak baca cerita kisah yang dikaitkan dengan kejadian sejarah, walaupun itu fiksi ya, cerita tersebut fiksi, tapi itu berdasarkan kisah sejarah diangkat ya dari kisah sejarah. Halo? Tahu buku cerita apa sih yang kalian sekarang gandrungi atau suka baca? Baik, jadi Bapak berharap ya tumbuhkanlah minat baca bagi kalian ya. Buku bacaan itu bukan hanya tersentralisasi di buku pengetahuan ya atau buku yang ada di sekolah. Kalian bisa cari referensi buku-buku cerita atau apa sajalah yang bisa kalian baca, karena dengan menumbuhkan minat baca itu bisa menambah wawasan pengetahuan kita ya. Jadi kita hanya tidak terfokus pada bacaan buku-buku pelajaran ya. Buku-buku cerita itu banyak sekali faedahnya ya. Banyak pembelajaran yang bisa kita jadikan sebagai tambahan wawasan bagi diri kita sendiri ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang Bapak akan buka kembali materi. Bentar. Oke, sudah muncul belum di layar? Sudah, Pak. Oke, ya. Nah, ini kita lihat ruang lingkup sejarah ya. Nah, sebenarnya dari sini kalian bisa menyebutkan tadi ya, mana sejarah yang disebut sebagai peristiwa, mana sejarah yang disebut sebagai kisah ya. Nah, ini ada. Kemudian bahkan ada 4 ya, ini ada sebagai ilmu, kemudian ada sejarah sebagai seni. Ini bisa kalian pelajari sendiri ya. Oke, ini kemarin tugasnya sudah. Nah, ini periodisasi ilmu sejarah itu ada beberapa tahap ya, yang kita kenal dengan zaman ya. Jadi kita untuk kalian pahami, jadi pelajaran sejarah kita khusus mempelajari tentang sejarah Indonesia itu sendiri ya. Jadi ada periodisasi dalam sejarah yang akan kita pelajari, yaitu ada zaman, mungkin nanti kita awali dengan zaman praaksara. Ada yang tahu zaman praaksara itu apa? Halo? Pra itu apa? Pra itu kan berarti sebelum ya, sedangkan aksara tulisan. Jadi zaman praaksara itu zaman sebelum manusia mengenal tulisan ya, atau lebih dikenal itu zaman prasejarah ya. Nah, kemudian ada zaman Hindu-Buddha, kemudian zaman kerajaan Islam di Indonesia, zaman kolonial, dan sampai zaman kemerdekaan. Oke. Nah, ini periodisasi sejarah yang akan kita pelajari ya. Nah, ini yang tadi Bapak sebutkan zaman praaksara ya. Nah, zaman praaksara itu disebut dengan zaman prasejarah.
zaman di mana sebelum manusia itu mengenal tulisan, ya. Nah, kemudian ada zaman sejarah, zaman manusia sudah mengenal tulisan. Nah, ini zaman prasejarah ini ada beberapa tahap, ya. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya, ya, lebih lanjutnya, ya, nanti. Nah, sejarah itu ada yang namanya kronologi, ya, kronologi. Peristiwa itu kan juga kronologi, ya, kronologi. Jadi yang dimaksud dengan kronologi itu apa? Kronologi adalah catatan kejadian yang diurut sesuai dengan waktu kejadiannya. Itu yang disebut dengan kronologi. Kronologi akan membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Nah, itu. Nah, makanya banyak sejarah itu kan diangkat ke dalam kisah, ya, sejarah diangkat dalam bentuk visual, ya, ada yang sudah di filmkan, didokumentasikan, ya. Nah, itu artinya merekonstruksi kembali, artinya mengulang kembali peristiwa tersebut, ya. Mengulang, ya, disesuaikan berdasarkan waktu secara tepat, ya. Contohnya kalian setiap tanggal 30 September itu kan sering di televisi itu ditayangkan peristiwa G30 SPKI, ya. Nah, itu artinya itu peristiwa tersebut direkonstruksi kembali. Artinya direka, ya, dibuat peristiwanya, ya, walaupun itu bukan kejadian yang sebenarnya pada waktu itu, tapi itu dibuat berdasarkan peristiwa yang terjadi pada saat itu dan berdasarkan waktu kejadian pada saat itu. Ya, itu yang disebut dengan kronologi. Iya, oke. Nah, ini semuanya bisa kalian cermati, ya. Nah, ini kronologi sejarah yang sudah terjadi di Indonesia, ya, kejadian. Ini tepatnya peristiwa di bulan Mei, banyak sekali nih, tahun 1998, ya. Ada tragedi Trisakti itu tanggal 12 Mei, tahunnya masih tahun 1998. Ada di sini yang lahirnya tahun 1998? Ada enggak? Nggak ada, Pak. Wah, ada. Iya. Tapi ini adalah bagian dari sejarah yang perlu kita ketahui, ya. Yang perlu kita ketahui. Jadi walaupun kalian belum lahir di tahun tersebut, nah ini adalah bagian dari sejarah. Itu yang harus kita ketahui. Karena sejarah itu bisa menjadi pengetahuan bagi kita, ya, bisa menjadi pembelajaran bagi kita, ya, untuk mengantisipasi supaya kejadian yang memang mungkin tidak diinginkan itu bisa kita hindari, ya. Itu kan bisa menjadi pengetahuan, ya. Nah, seperti ini, ya, sejarah tragedi bulan Mei ini adalah semuanya tragedi yang sangat-sangat memilukan, ya, pada saat itu. Ada tragedi Trisakti, kemudian bahkan pada saat itu sampai 11 menteri mengundurkan diri, ya, karena ada desakan dari mahasiswa yang turun ke jalan, ya, melakukan demonstrasi besar-besaran atas kepemimpinan Presiden Republik Indonesia yang kedua pada saat itu. Siapa Presiden RI yang kedua pada masa itu? Setelah Soekarno siapa? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu presiden yang kedua setelah Soekarno. Soekarno itu kan Soeharto, Pak. Soeharto. Ini kan ada Presiden Soeharto. Jadi pada saat itu mahasiswa turun ke jalan karena sudah tidak berkenan lagi atas kepemimpinan Presiden Soeharto pada saat itu. Ya, sampai 11 menteri kabinetnya mengundurkan diri dan pada akhirnya presiden itu sendiri turun, ya, mengundurkan diri. Dan akhirnya
pemerintahan pada saat itu jabatan presiden diambil alih oleh wakilnya, yaitu siapa? Ini siapa? B.J. Habibie, Bapak B.J. Habibie ya, yang pada saat itu beliau menjabat sebagai wakil presiden ya. Nah, ini kan semua bagian dari kronologi sejarah ya. Oke. Nah, kronik itu adalah kumpulan tulisan tentang perjalanan musafir atau pujangga. Nah, ini kronik. Nah, dari kronik inilah makanya muncul kisah-kisah. Ya, kronik itu kan biasanya dari hasil penelitian ya, tulisan-tulisan dari hasil penelitian perjalanan dari musafir. Nah, siapa yang bisa mendefinisikan menyebutkan yang dimaksud dengan musafir itu apa sih? Ayo coba. Wilda, musafir itu apa musafir? Ayo Rika. Apa itu musafir? Ada lagunya kan, musafir. Yang seperti apa sih yang disebut dengan musafir? Musafir itu adalah orang yang berpergian jauh atau menempuh perjalanan jauh, itu musafir. Ya. Kalau kita berpergian jauh ya ke suatu daerah dengan tujuan tertentu ya, misalkan ingin mencari tahu kebudayaan dari suatu daerah atau perkembangan dari suatu daerah atau kota, kita melakukan perjalanan jauh itu sudah disebut sebagai musafir ya. Nah, jadi kisah-kisah itu ya dari hasil penelitian yang ditemukan oleh musafir ya, kemudian ditulis ya, sehingga tulisan tersebut turun temurun beralih dari satu masa ke masa yang lain, sehingga kisah itu terus menerus ya diceritakan sampai ke masa sekarang ya. Contohnya ya kisah Ken Arok ya kan, mungkin, atau kisah Malin Kundang juga bisa itu ya kan, karena diceritakan mungkin di suatu daerah ada memang seorang anak durhaka terhadap orang tuanya ya. Nah, contohnya ini seorang musafir dari negeri Tiongkok ya, dulu Cina ya, sekarang kan disebut Tiongkok ya, itu Fahin. Nah, itu menyatakan daerah pantai utara Jawa bagian barat. Jadi dalam melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia, dia melakukan penelitian dan menuliskan bahwa wilayah daerah Jawa bagian barat, kehidupan masyarakatnya banyak menganut agama Hindu karena pengaruh dari India. Itu kan berarti hasil dari kunjungan atau perjalanan seorang pendeta Cina ya, atau Tiongkok, yaitu Fahin ya. Banyak lagi kisah-kisah musafir ya yang menemukan beberapa temuan yang diangkat menjadi kisah sejarah. Oke ya. Nah, sejarah itu seperti yang tadi Bapak sampaikan, banyak sekali kegunaan sejarah ya. Jadi sejarah itu bisa menjadikan sebagai sarana edukatif ya, yaitu sarana pembelajaran ya. Karena bagaimanapun sejarah itu adalah pengalaman yang pernah terjadi, sehingga itu bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita baik di masa sekarang ataupun masa sebelumnya ya. Kemudian sejarah itu bisa menjadi sumber inspirasi juga ya. Karena sejarah itu kan menjadi bahan yang berharga, tempat kita bercermin dan melihat masa lalu ya kan. Kemudian kejadian itu bisa kita ambil hikmahnya ya. Kemudian kita juga bisa ambil imajinasi atau bisa kita ambil karakter apa yang bisa kita petik
dari kejadian sejarah ya. Contohnya sejarah patriotisme pada peristiwa 10 November ya di Surabaya. Nah, itu hikmah apa yang bisa kita ambil? Karakter apa yang bisa kita petik ya? Nah, sejarah itu juga bisa sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran. Sejarah bisa menjadi sarana rekreatif ya, rekreatif. Karena sejarah dapat memberikan kesenangan juga dan rasa estetis ya atau rasa jiwa seni sehingga mampu menarik pembaca. Ini maksudnya sejarah ini bisa kita angkat menjadi tulisan ya yang bisa dibuatkan dalam sebuah tulisan ya. Nah, itu bisa dibuat dalam berupa tulisan atau bisa dalam bentuk visual. Banyak peristiwa-peristiwa banyak film-film yang sekarang dibuat itu ya diambil dari kisah sejarah masa lalu ya. Contohnya kalian mungkin jarang menonton film Indonesia yang berbau sejarah. Contohnya Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Pernah dengar nggak film Indonesia tersebut? Halo. Nah, itu kan sarana rekreatif gitu ya, sarana rekreatif karena kisah sejarah itu bisa diangkat menjadi sebuah film ya yang bisa dinikmati oleh semua khalayak ya, karena film tersebut diambil dari cerita masa lalu atau masa lampau, jadi diangkat dari sejarah. Ya. Oke, sudah bisa dipahami sampai di sini? Halo? Bisa, Pak. Oke. Nah ini untuk yang berikutnya, karena minggu depan kita sudah masuk ke materi baru ya, itu kita mempelajari tentang praaksara ya. Tapi nanti kalian tetap Bapak berikan tugas ya, tugas terakhir dari pertemuan materi prinsip-prinsip dasar ilmu sejarah. Ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ingat ya, kalau kalian menuliskan jawabannya di buku, jangan lupa mencantumkan identitas nama penulisnya. Ya, jadi jangan buru-buru kalian screenshot atau kalian foto jawaban kalian kalau tidak memberi identitas nama, karena Bapak tidak bisa memverifikasikan secara valid bahwa itu benar-benar pekerjaan kalian masing-masing ya. Bisa aja satu buku itu difoto rame-rame karena nggak ada identitasnya ya. Oke, itu untuk supaya penilaian Bapak Ibu guru bisa otentik ya, bisa dipahami ya, jangan lupa. Ini ada 5 tagihan tugas yang harus kalian kerjakan, silakan dikerjakan. Yang penting jangan sampai sudah mendekati pertemuan berikutnya kalian belum mengumpulkan tugas. Ingat ya, setiap tugas dari tugas pertama dan seterusnya itu Bapak akan selalu mengakumulasi penilaiannya. Bisa dipahami ya? Oke. Baik, ini nanti ada ya di materinya, tugasnya, jadi nggak usah kalian salin lagi, nanti tinggal dibuka aja. Oke, selesai sudah materi kita pada hari ini. Coba semuanya, bentar, kameranya di open karena Bapak akan mendokumentasikan pertemuan hari ini. Oh ya, Bapak share dulu link absen ya. Link absennya akan Bapak share dulu sebentar. Oke, itu sudah ada, coba diisi absennya.
Ya, sambil absen, sambil di-open kameranya, karena Bapak ingin mendokumentasikan pertemuan hari ini. Sudah bisa absensinya? Coba di komen, ada yang sudah absen? Ya, oke, baru 4 siswa yang sudah absen, yang lain oke, ini masih sedikit yang open kamera. Oke, Bapak tambahin biar banyak jadi 2 Bapak ya. Ya, Pak, ya boleh silakan. minta linknya lagi nggak? Kenapa? Baru masuk ya? Oke, itu. Sudah ada ya? Lihat. Oke, cepat coba dibuka kameranya, open dulu. Bapak mau dokumentasikan. Mana yang lain kameranya? Ya. Wahyu, Wilda, Siwi, Yuli, Intan, Nadia, Verlita. Oke, cepat. 1. Si Wilda, Siwi. Satu, 2, 3. Oke. Ya. Baik, terima kasih atas perhatian siswa-siswi semua telah mengikuti materi pelajaran sejarah hari ini. Tetap semangat ya, belajar dari rumah, jaga protokol kesehatan, jangan lupa lalu konsumsi makanan yang bergizi ya untuk meningkatkan imun dan semangat kalian belajar dari rumah. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Benar. Yang belum absen, absen dulu.